Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ketika Allah berkehendak sebuah kebaikan terhadap seseorang, maka Allah berikan baginya pemahaman tentang agama. As-salatu wassalamu alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahu bil ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengutip sebuah hadis yang dimana dengan hadis ini kita akan mengambil sebuah intisari dan pembelajaran untuk kita semuanya. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Yang artinya adalah diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dari hadis tersebut, kita dapat mengambil sebuah pelajaran. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban fardhah. Fardhah ala kulli. Maka ketika ada kulli, itu merupakan setiap individu muslim yang merasa dirinya muslim berkewajiban untuk menuntut ilmu. Yang menjadi pertanyaan adalah, ilmu apakah yang menjadi sebuah fardhah, kewajiban bagi setiap individu muslim? Para ulama bersepakat bahwa yang diwajibkan untuk menuntut ilmu apa adalah ilmu syariat. Ilmu syariat yang akan kita terus amalkan sepanjang hidup kita sampai menjelang kematian kita. Bagaimana ketika kita ingin beribadah, berpuasa, sholat, saum, haji, dan zakat, dan lain-lainnya, itu semuanya perlu kita pelajari agar menjadi sebuah amalan yang sempurna. Bagaimana seorang muslim ketika melaksanakan sholat, dia harus memahami betul apa saja yang menjadi rukun dalam sunnah dalam sholat tersebut. Dan terlebih dari itu, seorang muslim dianjurkan untuk mengetahui apa yang menjadi bacaannya ketika sholat. Maka hal itu kita dapat pelajari dalam ilmu fikih yang menjadi penunjang baik tidaknya dalam ibadah kita. Selain ilmu fikih, kita juga mempelajari ketika zahir kita dalam beribadah sudah baik, maka ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu akidah. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan 13 tahun dalam fase dakwah di Mekah. Beliau hanya menekankan masalah akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bagaimana 13 tahun itu ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada hati para sahabat, meyakinkan diri bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ikhwah fillah. Kemudian ketika zahir kita sudah baik dalam beribadah, alangkah baiknya juga kita mempelajari tentang akidah yang menjadikan kekuatan sebuah ibadah dengan keyakinan dalam hati kita. Ikhwah fillah, dan lain ilmu-ilmu yang lain, bagaimana kita mempelajari hadis, bukan hanya sekedar membaca saja dari buku-buku yang sudah ada, tapi alangkah baiknya ketika kita mempelajari hadis, kita mempelajari ilmu-ilmunya dari orang-orang yang ulama-ulama, ustadz-ustadz yang berpengalaman dan berkompeten di dalam ilmu hadis. Itu adalah ilmu fardhah, ilmu yang diwajibkan bagi setiap muslim. Kemudian yang menjadikan sebuah pertanyaan, bagaimana dengan ilmu-ilmu lainnya selain ilmu syariat? Maka ketika ilmu syariat adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim untuk mempelajarinya, maka ilmu-ilmu di luar ilmu syariat merupakan sunnah untuk mempelajarinya. Maka bagaimana seorang muslim meninggalkan sesuatu yang wajib untuk mengejar yang sunnah. Bahkan Imam Ghazali mengatakan,
Yang namanya hal-hal yang wajib adalah modal. Kemudian hal yang sunnah adalah keuntungan dari perniagaan modal tersebut. Maka dari hadis sahabat mulia Anas radhiyallahu anhu, ya, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan, ya, maka hendaklah bagi kita semuanya untuk mempelajari ilmu syariat, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya. Dan hal itu dicontohkan oleh banyak ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, yang menghafalkan Al-Quran terlebih dahulu dan menghatamkannya di usia 7 tahun. Kemudian beliau menghafal Al-Muwatta, kayak kitab hadis karangan Imam Malik. Imam Malik salah satu imam madhab yang 4 sebelum beliau hadir di majlis Imam Malik. Imam Syafi'i sudah menghafal kitab Muwatta. Dan yang lebih utama dari segalanya adalah ilmu syariat adalah ilmu yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari di dunia sampai menjelang wafat, yang dimana itu menjadi modal dan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah untuk menunjang menuntut ilmu seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Marilah tanamkan pada diri kita, keluarga kita, anak, istri kita, dan orang-orang terdekat kita untuk mengajak mereka untuk mempelajari tafaqquh fiddin, memahami agama. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ketika Allah berkehendak sebuah kebaikan terhadap seseorang, maka Allah berikan baginya pemahaman tentang agama. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Usikum wa iyaya nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.